pandangan kita harus selalu tertuju kepada Yesus, Juru Selamat yang disalibkan dan bangkit. Dialah sumber pengharapan, penghiburan, dan hidup yang kekal. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Pelajaran 8 hari Sabat tanggal 15 Agustus. Judulnya Kuasa Kebangkitan Kristus. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 6 ayat 9. Kristus, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. Ayat hafalan 1 Korintus 15 ayat 14-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan kami sia-sia, dan imanmu juga sia-sia. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, imanmu itu sia-sia. Kamu masih berada dalam dosamu. Sungguh menarik bahwa pada zamannya, Paulus harus berhadapan dengan mereka yang menyangkal kebangkitan orang mati. Padahal mereka melihat dan tahu bagaimana mayat membusuk, hancur, lalu mengering menjadi debu, dan kemudian menjadi hampir tidak ada. Mereka juga tahu bahwa orang-orang telah mati untuk waktu yang lama, dan kebanyakan orang telah mati jauh lebih lama daripada masa hidup mereka. Kebangkitan orang mati tampaknya tidak lebih masuk akal bagi mereka saat itu daripada bagi kita sekarang. Setidaknya dari sudut pandang manusia, dan masalah ini sedang ditangani oleh Paulus. Hal yang krusial adalah, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka dia bukanlah seperti yang dia katakan. Salib tidak memiliki dampak apapun, dan dosa-dosa kita belum ditebus, dan kita ada dalam keputusasaan. Tetapi Tuhan kita telah bangkit, naik ke surga, dan akan kembali untuk membawa kita pulang. Kita akan fokus pada 1 Korintus pasal 15 dan ajarannya tentang kebangkitan Kristus. Karena pengaruh dunia penyembah berhala di sekitarnya, beberapa orang di Korintus mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Sebagai tanggapan, Paulus menegaskan kebangkitan Kristus sebagai satu-satunya harapan keselamatan kita. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari Maranatha, halaman 99. Karena itu, pandangan kita harus selalu tertuju kepada Yesus, Juru Selamat yang disalibkan dan bangkit. Dialah sumber pengharapan, penghiburan, dan hidup yang kekal. Ketika Kristus menjadi pusat kehidupan dan iman kita akan dimampukan meninggalkan keegoisan, percaya sepenuhnya kepada firman-Nya, dan tetap setia hingga akhirnya menerima janji keselamatan. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.